Oke, sebenarnya video kali ini adalah video opsional, boleh kalian tonton ataupun tidak ya, karena di video kali ini kita hanya refaktor codingan kita yang sebelumnya ya. Jadi kita tidak ada lagi mungkin keterkaitannya untuk mempelajari bagaimana caranya integrasi dengan Laravel 3P ya, karena saya rasa di video-video sebelumnya itu sudah cukup kita mempelajari bagaimana integrasi Laravel dengan Payment Gateway 3P ya. Nah, di video kali ini kita bakalan belajar tentang refactoring atau meningkatkan kualitas codingan kita, karena mungkin kita bakalan menemukan N+1 problem nantinya, yaitu query-nya terlalu banyak, kita bakalan menyederhanakan query tersebut, dan juga saya bakalan menggunakan service pattern nantinya. Nah, untuk kalian yang ingin langsung ke submaterinya, bisa kalian cek di timestamp di video bawah ini ya. Oke, yang pertama di sini saya sudah menginstal Laravel debug bar, jadi kita bisa melihat query apa saja yang terjadi di dalam sini ya. Oke, saya refresh terlebih dahulu. Kalau kalian belum menginstal Laravel debug bar, sebenarnya ini simple saja untuk menginstalnya. Jadi kalian tinggal cari saja Laravel debug bar seperti ini, dan di sini ada yang namanya Laravel debug bar di GitHub ya. Kalian bisa melihat dokumentasinya. Kalau kalian ingin menginstalnya, tinggal composer require bla 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 --dev ya. --dev ini kalau kalian baru pertama kali dengar, intinya ini hanya bisa dijalankan di lokal untuk package ini ya. Jadi ketika kalian ngedeploy nantinya, package ini tidak bakalan berjalan. Karena apa? Kalau berjalan ini bakalan bahaya, karena orang lain bisa melihat query yang terjadi di dalam aplikasi kita. Itulah kenapa di sini --dev. Nah, kalau ketika kalian sudah menginstal ini, maka kira-kira tampilan Laravel kalian bakalan seperti ini ya. Oke, di sini saya close untuk yang tab yang ini tadi. Oke, kalau kalian lihat di sini query-nya adalah 16 ya kalau yang saya ya. Ini sebenarnya bukan N+1 problem lagi, tetapi saya menyebutnya N+1 problem saja ya, karena juga kalau kalian cari di dokumentasi Laravel itu ada N+1 problem. Kalau kalian ingin baca-baca, mungkin ini adalah N kali N+1 problem ya. Jadi datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali 7, maksud saya N kali 2 plus 1 ya. Jadi 7 kali 2 plus 1, yaitu 15 query. Oke, kalau saya lihat lagi di sini yang di debug bar, ini kenapa ada 16, sedangkan perhitungan kita tadi adalah 15, karena satu lagi query yang satunya lagi adalah di sini ya, if out user seperti itu. Jadi ada 16 query. Jadi N kali 2 plus 1 query di sini problem kita ya. Nah, sebenarnya untuk nge-solving query ini sangat gampang sekali. Kalau kalian lihat di sini, dia banyak sekali query yang berulang ya, seperti user, book, dan seterusnya ya. Kenapa seperti itu query-nya berulang? Ya, karena kita tidak menerapkan yang namanya eager loading ya. Sebenarnya cukup simpel saja, saya buka VS Code saya, dan di sini karena URL-nya adalah dashboard, berarti dia bakalan mengakses dashboard controller ya. Kita pergi ke dashboard controller di sini, dashboard controller, yang diindeks, kita hanya mendapatkan seperti ini ya, mendapatkan semua data transaksi yang diurutkan dari transaksi terakhir, seperti itu ya. Tetapi di sini saya bakalan menambahkan eager loading dengan membuat with seperti ini. Oke, kalau with, kalau saya kursor saya arahkan ke with, kita bisa melihat di sini with isinya adalah atau parameternya adalah relations. Kalian bisa menambahkan relation di dalamnya. Oke, di sini saya bakalan buat array karena kita ada dua relasi ya. Yang pertama adalah book dan yang kedua adalah user. Oke, saya bakalan buat yang pertama adalah user di sini dan yang kedua adalah book. Oke, sekali lagi kalau kalian tidak taruh relasi ini, sebenarnya kalian bisa control klik yang di transaction. Di sini kita mempunyai user dan book. Kalau saya buat wahyu seperti ini, ya maka di sini saya bakalan panggil wahyu seperti itu ya. Tetapi karena function yang kita buat user, ya di sini kita bakalan buat user seperti itu. Oke, sebenarnya itu saja untuk N+1 problem ya. Kalau kita refresh di sini, ya pasti query-nya bakalan 4 seperti ini ya. Walaupun datanya nanti banyak, query-nya tetap 4. Nah, yang dipermasalahkan di N+1 problem tadi adalah ketika kalian memiliki banyak data, misalnya 1000 data, maka query-nya nanti mungkin bakalan 1000 sekian data, tetapi karena kita sudah nge-solving, query-nya cuma ada 4 ya. Kalian bisa, kalau untuk eksperimen, bisa menambahkan lagi datanya dengan menambahkan transaksi ya. Tetapi di sini saya skip saja untuk eksperimen tersebut, karena kita sudah melihat query kita sudah 4 di sini ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bakalan menggunakan service pattern di sini, karena kalau kita lihat tepat di transaction ya. Oke, di sini di transaction controller, kalian lihat di sini kita menggunakan 3P controller. Jadi di dalam controller, kemudian di dalam method sebuah controller itu ada controller lagi. Kalau saya pribadi kurang suka cara seperti itu, tetapi sebenarnya sah-sah saja karena aplikasi kalian masih berjalan secara lancar ya. Tetapi kalau saya pribadi suka menggunakan service pattern ya. Jadi kita menggunakan file yang namanya service, bukan controller. Karena controller itu kalau menurut saya konsepnya itu adalah kita memiliki data, kemudian kita nge-return
sebuah view mungkin ya, atau nge-return response dan lain-lain. Tetapi kalau di sini kalau saya control klik TreePay controller, itu dia ya memang ada datanya dan juga memang dia bakal nge-return sesuatu, tetapi saya kurang suka saja untuk menggunakan pattern controller di dalam controller ya. Untuk itu saya bakalan buat service di sini. Pertama, untuk membuat service itu gampang sekali. Kalian cukup pergi ke app. Oke, di sini app, dan saya bakalan buat folder baru atau file baru, services seperti ini, dan nama service-nya apa? Karena kita menggunakan TreePay ya, kita buat saja TreePay service.php seperti ini ya. Oke, yang pertama kita bakalan buat tentunya PHP seperti ini, dan saya bakalan hapus. Kita bakalan buat class TreePay service seperti ini. Oke, sebenarnya cukup seperti ini saja, dan kita bakalan masukkan namespace pastinya ya. Namespace seperti ini adalah di app, oke. Kemudian di dalam service. Seperti ini saja, karena kita berada di dalam folder app dan di dalam folder service. Yang di sini tadi ya, kalau kita lihat app, kemudian service, maka kita buat namespace-nya seperti ini. Nah, kita bakalan nge-copy paste atau kita bakalan nge-cut semua yang di TreePay controller ini, metode-metodenya ke dalam TreePay service ya. Oke, di sini saya bakalan buat kursor saya seperti ini biar untuk nge-cut ya. Oke, kita sampai ke bawah, saya cut di sini, dan ini adalah kosongan saja ya. Kita bakalan melihat error nantinya pastinya. Oke, kalau saya paste di sini, oke, ini sudah cukup ya. Tetapi karena TreePay controllernya ini kosong, pasti bakalan error. Kita coba. Oke, saya bakalan pergi dulu. Misalnya saya bakalan beli buku yang namanya 0 to 1 misalnya ya. Ini saya klik buy now. Yep, dia bakalan error untuk yang check out. Oke, kita bakalan perbaiki yang checkout dulu ya. Jadi kita pergi ke web.php, kita bisa melihat di sini ada yang namanya checkout. Oke, di sini checkout, dia itu pergi ke book controller. Oke, kita lihat di book controller, pastinya dia menggunakan TreePay controller di sini ya, dan pastinya dia import di atas sini TreePay controller. Itu kita hapus yang di sini pastinya karena kita tidak menggunakan TreePay controller lagi, kita hapus. Dan di sini daripada new TreePay controller, kita bakalan buat new TreePay service seperti ini. Dan jangan lupa untuk import tepat di atas ini, karena saya sudah otomatis ya, tidak saya import secara manual lagi. Oke, kalau saya bakalan refresh, saya yakin ini bakalan work 100% ya. Sebentar, yep, dia bakalan fix problemnya yang tadi ya, karena kita sudah menggunakan TreePay service. Nah, ini cara penulisannya saya bakalan bagi menjadi dua ya. Jadi kalau yang di book controller, ini karena dia cuma menggunakan TreePay service-nya cuma sekali di dalam metode, ya saya buat seperti ini saja. Saya define modelnya, yaitu menggunakan kata kunci new, kemudian TreePay service, dan kita memanggil seperti ini. TreePay service, panggil yang namanya get payment channel, seperti itu ya, atau $TreePay ini. Oke, kalau kita lihat di transaction controller, karena di sini ada satu controller TreePay pertama, dan yang di bawah lagi ada satu lagi, artinya ada dua TreePay controller yang dipanggil secara bersamaan dalam sebuah kelas. Jadi saya bakalan menggunakan construct ya. Jadi seperti ini konsepnya. Saya bakalan buat public function construct seperti ini, dan dia bakalan menerima yang namanya parameter, yaitu TreePay service seperti ini ya, as TreePay service misalnya. Dan saya bakalan define variable di sini. This misalnya TreePay service sama dengan TreePay service seperti ini. Jadi kita bisa memanggil variabel global ini nanti. Karena kita menggunakan yang namanya variable this, dia bakalan membuat ini secara global ya. Jadi kita bisa panggil di sini nanti. Oke, saya langsung contohkan. Misalnya saya klik salah satu dulu biar kita lihat error atau tidak ya. Karena kita masih menggunakan controller, ya dia bakalan error seperti ini. Oke, pertama untuk di sini saya bakalan hapus langsung seperti ini, saya hapus. Dan jangan lupa yang di atas, karena kita tidak menggunakan TreePay controller lagi ke depannya, saya bakalan hapus dulu biar lebih clean lagi codingan kita. Dan yang di bawah tentunya TreePay tidak ada, saya bakalan buat seperti ini. This, oke, dan di sini adalah TreePay service seperti ini. Karena kita ngedefine variable global yaitu TreePay service. Oke, kalau saya back lagi dan refresh, oke, kalau saya klik salah satu, saya rasa ini bakalan error juga, karena di sini app HTTP controller not found. Ya, dia yang error itu yang di bawah sini sebenarnya. Kalau kalian lihat di sini ada yang namanya TreePay controller, saya hapus juga. Dan di sini pastinya kita menggunakan yang namanya TreePay service ya. This seperti ini dan TreePay service. Oke, saya refresh lagi di sini dan saya klik salah satu payment method. Apakah bakalan berhasil? Kita lihat saja.
Sebentar. Oke, dia bakalan berhasil seperti ini ya. Dia sudah membuatkan transaction detail dan kita juga sudah menggunakan yang namanya service pattern ya. Nah, itu dulu untuk video kali ini. Bagaimana caranya kita nge-refactor codingan yang kita sudah buat untuk integrasi Laravel dengan TreePay. Terima kasih.